Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah akan memasuki bulan Ramadan, tidak hanya kurang dari sebulan yang akan datang. Pada 1 April 2022 yang akan datang, itu adalah tanggal 29, akhir bulan Sa'ban, tanggal 29, yang akan merupakan peralihan pada bulan Ramadan. Biasanya pada akhir Sa'ban seperti ini, kemudian Kementerian Agama akan mengerahkan ratusan peruqyat untuk meruqyat hilal. Nah, namun demikian sebetulnya kondisi hilal itu sudah dapat dihitung dengan sangat akurat sampai untuk berapa tahun yang akan datang sekalipun, bahkan untuk 100 tahun yang akan datang sudah dapat dihitung dengan sangat akurat. Nah, persoalannya yang krusial adalah Menteri Agama Republik Indonesia barusan saja mengadopsi kriteria imkan ruqyat baru. Yang lama adalah 238, 2 derajat ketinggian hilal, 3 derajat elongasinya, kemudian 8 jam waktu umur hilal sejak terjadinya ijtima. Kemudian diganti sejak November dan Desember 2021 lalu menjadi 3 derajat untuk ketinggian hilalnya dan elongasinya 6,4 derajat. Nah, ini adalah kriteria yang lebih suka. Sehingga ada potensi besar bahwa kita akan memasuki Ramadan itu terlambat 1 hari, yaitu 3 April. Ramadan itu 3 April 2022. Namun demikian harus disadari bahwa pada 2 April 2022 yang akan datang, hilal pada sepanjang hari, sejak subuh bahkan, sejak tengah malam bahkan, subuh dan sepanjang siang hari 2 April 2028 itu, hilal di Jakarta dan di Indonesia itu, bahkan di seluruh ASEAN itu sudah sangat besar. Sehingga ini yang harus saya jelaskan bahwa kriteria MABIMS itu sangat berpotensi untuk memaksa umat Islam di wilayah ASEAN untuk tidak berpuasa pada saat hilal itu sudah sangat besar. Sudah diwajibkan bagi umat untuk berpuasa, tapi tidak berpuasa karena kriteria MABIMS yang ini. Baiklah, akan saya share saya sebagai berikut. Judul presentasi saya adalah Sengkarut Blunder Kriteria Imkan Ruqyat MABIMS. Blunder itu adalah gross error, kesalahan besar. Kriteria 4. Tapi blunder ini dibungkus dengan kaidah-kaidah saintifik yang seolah-olah saintifik, tapi sebetulnya blunder juga. Nah, ini akan saya jelaskan. Sejak 2012, saya telah mulai mempublikasikan video YouTube yang menjelaskan keanehan kriteria imkan ruqyat MABIMS yang tidak masuk nalar akademis. Ada hampir 20 video saya tentang ini ada di YouTube, ya. Silakan di search. Setelah pertemuan Istanbul tentang kalender Islam global nomor 1, yaitu Unified Global Islamic Calendar 2015, saya juga menerbitkan beberapa tulisan tentang kaji sebagai solusi untuk mengatasi keanehan kriteria imkan ruqyat lokal MABIMS. Saya sudah mulai menyimpulkan bahwa kriteria imkan ruqyat MABIMS lokal seperti MABIMS atau banyak juga sebetulnya yang lain-lain adalah merupakan sebuah scientific blunder. Blunder, kesalahan kasar, kesalahan besar, tapi yang dibungkus dengan kaidah-kaidah saintifik sehingga seolah-olah itu adalah saintifik, pada itu blunder.
Namun saya agak terhambat oleh bukti-bukti masih berupa hasil perhitungan dan gambar statis yang tidak mungkin masih sukar dipahami oleh orang awam. Itu persoalannya sampai 2012 itu. Kemudian 2019 saya menerbitkan video, mungkin 2 atau 3 video tentang kalender Islam global, juga ada di YouTube saya. Kanal YouTube saya. Kriteria MABIMS baru Infa Ru'yat 364, jadi 3 derajat ketinggian hilalnya, 6,4 derajat elongasi jarak antara bulan dan matahari, yang menggantikan kriteria lama 238, 2 derajat ketinggian hilal, 3 derajat elongasi, 8 jam umur hilalnya, semakin menguatkan bahwa MABIMS hanya mampu berpikir parsial. Tidak mampu melihat kriteria awal bulan Komariah ini secara berkeadilan. Nah, ini yang sangat penting sekali, berkeadilan, komprehensif, dan holistik. Nanti apa berkeadilan itu akan saya tunjukkan. Video saya sebelumnya berjudul Potensi Perbedaan Awal Ramadan 1443 Hijriah yang live di YouTube mulai 28 Februari lalu mendemonstrasikan beberapa animasi untuk membuktikan bahwa kriteria Imkan Ru'yat MABIMS baik yang lama 238 ini maupun yang baru yang 3,64 adalah sebuah scientific blunder. Animasi tersebut membuktikan bahwa pada 1 April 2022 mendatang, hilal di Indonesia lebih besar dari hilal di 2 kota Dakar, Senegal, dan Quito, Ekuador. Kriteria Imkan Ru'yat MABIMS 3,64 yang sekarang ini, yang baru, akan berpotensi untuk memaksa umat Islam Indonesia dan ASEAN memulai puasa Ramadan pada 3 April 2022. Padahal sejak subuh dan sepanjang siang 2 April 2022, hilal telah besar di wilayah ASEAN. Dan itu adalah sudah wajib bagi umat Islam untuk berpuasa. Bahkan lebih besar dari langit yang di benua Amerika. Ini akan saya tunjukkan. Jadi mari kita tinjau filosofi dari 238 dan 3,64. Kalau ini adalah bola langit itu adalah proyeksi dari benda-benda langit, matahari dan bulan ke arah bola itu, sehingga mereka seolah-olah beredar dalam satu bola langit itu di space yang sama lah kira-kira. Meskipun sebetulnya ini jarak dari sini ke sini 150 juta kilometer, ini padahal ini ke sini hanya 400-an ribu kilometer ya. Jadi ini betul-betul bola langit. Jadi seolah-olah berkejar-kejaran. Jadi ini bulan dan matahari ini bergerak mengelilingi bumi semu, tapi akibat sebetulnya buminya yang berputar seperti ini, sehingga seolah-olah matahari itu bergerak dan bulan itu bergerak. Jadi gerakan itu gerakan semu. Ini timur, jadi matahari dan bulan terbit di sini, kemudian dulu berjalan ke sana gerakan semu ya, terus sampai kemudian matahari tenggelam. Nah, kriteria Imkan Ru'yat yang lama menetapkan bahwa ini minimal harus 2 derajat. Sedangkan ini minimal harus 3 derajat. Umur bulannya sendiri, sejak terjadi konjungsi itu berimpitnya matahari dan ini dalam satu meridian, itu harus 8 jam minimum. Kemudian kriteria ini diperbarui oleh Imkan Ru'yat baru MABIMS ini, menjadi 3 derajat minimum, dan ininya 6,4 derajat minimum. Umur bulannya dihilangkan karena sudah dianggap sudah diakomodasi oleh ini. Jadi itu. Nah, sementara itu ada kriteria global yang sudah didiskusikan lama oleh para ahli-ahli muslim di dunia, yang dinamakan Imkan Ru'yat global, yang sebetulnya filosofinya adalah keseimbangan semua wilayah akan memperoleh hilal. Nah, ini akan memperoleh hilal itu tidak harus pada saat maghribnya kelihatan. Jadi ibarat kue itu betul-betul dijereng, di extend seperti itu, sehingga yang di barat dapat hilal, yang di timur pun dapat hilal. Harus seimbang. Sehingga bersama-sama seluruh dunia akan merayakan masuknya Ramadan, masuknya Idul Fitri, Idul Adha itu pada satu hari yang sama, pada satu tanggal yang sama. Ini prinsipnya, Unified Global Islamic Calendar itu. Tapi filosofinya adalah keseimbangan yang di kiri, yang di barat dan timur, seluruh dunia harus memperoleh hilal.
Itu baru masuk. Nah, sementara mabim ini adalah kriteria yang sifatnya selfish, greedy. Pokoknya gua mau melihat hilal, gede hilalnya. Ya kalau seperti ini tidak mungkin bisa. Karena ini kemudian jadi apa? Sangat lokal, tidak berpikir global. Itu yang anehnya. Oke, sekarang kita tunjukkan ini. Jadi ini misalnya peta visibility hilal. Jadi kalau di sini ini sudah besar sekali di Amerika. Nah, jadi prinsip impact ru'yat global itu adalah kalau di sini sudah besar, tapi ingat karena ada perbedaan jam yang 12 jam sampai 12 jam ke sana. Jadi pada saat di sini tanggal 1, sebetulnya di sini sudah tanggal 2. Sudah tanggal 2. Jadi hilal itu sebetulnya sudah besar di sana. Tidak kelihatan pada saat maghribnya, tapi dia sudah besar. Ini akan saya jelaskan dalam penjelasan ini dengan membandingkannya dengan Jakarta dan San Francisco. Oke. Kemudian sikap mabim. Sikap mabim ini adalah cermin selfish, sikap selfish, mementingkan diri sendiri, greed, serakah, dan tidak mau tahu prinsip berkeadilan yang sedang diperjuangkan oleh ulama Muslim di dunia. Akibatnya justru pada kita sendiri, pada Muslim di wilayah yang Asia Tenggara ini. Selama sebulan penuh selama Ramadan nanti, umat Islam Indonesia akan melaksanakan semua ibadahnya ya. Sekitar 12 jam lebih lambat dari Muslim Amerika dan Eropa. Semua ibadahnya, subuhnya, isya-nya, tarawihnya, dan sebagainya akan lebih lambat 12 jam dari Muslim Amerika. Padahal seharusnya ibadah Muslim Indonesia dan ASEAN itu justru sekitar 12 jam lebih awal. Ini persoalannya. Pada video kali ini, penampilan animasi pertumbuhan hilal diperbaiki ya daripada yang 28 Februari lalu. Dengan inkremen perubahan ketebalan hilalnya setiap 5 menit. Ini agak aneh juga. Kerja keras juga saya. Penonton dapat juga melakukan animasi secara manual dengan lebih baik. Nah, ini kita tunjukkan. Kita bandingkan kondisi hilal antara Jakarta dengan kota yang lebih ke barat, San Francisco, dengan kota natal Brazil. Mengapa San Francisco Amerika? Karena sebetulnya San Francisco ini hilalnya akan lebih besar daripada di Ekuador kemarin itu, di Quito, Ekuador itu. Namun akan saya buktikan sekarang bahwa di San Francisco dengan kondisi hilal di San Francisco yang lebih besar pun sebetulnya hilal di Indonesia itu jauh lebih besar. Ini kita lihat kota natal Brazil sebagai intermediate benchmark ya. Ini saya jelaskan ini. Jadi pada 1 April yang akan datang pukul 17.58 matahari tenggelam. Ketinggian hilal pada saat itu, pada saat matahari tenggelam itu hanya 2,7 derajat. Jadi ini jelas kalau berdasarkan pengalaman yang lalu, karena Kemenak sekarang sudah menetapkan minimumnya di 3 derajat, most likely Kemenak menetapkan Sya'ban 30 hari. Jadi akan diumumkan bahwa tanggal 2 April yang akan datang itu tetap 30 Sya'ban. Jadi belum mulai berpuasa. Oke, itu akan kita lihat nanti. Jadi ini prinsipnya. Kemudian beberapa menit kemudian, jadi ini 3 April 2022 1 Ramadan di Indonesia ya, karena yang 2 Aprilnya adalah masih 30 Sya'ban. Beberapa menit kemudian, kira-kira 11 menit kemudian, pada 18.09 1 April bulan tenggelam. Artinya hilal sudah tidak kelihatan lagi. Tapi ini yang harus dicatat bahwa meskipun bulan itu tenggelam, dia terus berputar ke sana dan hilalnya bertambah besar. Tidak kemudian mandek. Tidak kemudian berhenti pertumbuhannya. Dia bertumbuh tambah besar. Hilal terus membesar meskipun di bawah ufuk. Saya beri catatan. Pada pukul 3.24, jadi di Jakarta, sudah 2 April, karena sudah melewati tengah malam. Kan? Sudah 2 April, pukul 3.24,
di sini, 24, hilal itu sekarang sudah 0,5%. Yang tadi maghrib cuma 0,1%, ini 0,5%. Maaf, tadi saya tidak ini kan. Nah, ini 0,1% ketebalannya. Sekarang sudah 0,56%, 5%. Ketinggian hilalnya berapa? Minus 46. Di bawah ufuk, minus 46 derajat. Tapi dia tambah besar. Nah, di titik yang sama, di detik yang sama, pada saat Jakarta pukul 3.24 2 April, di Natal, Brazil, yang perbedaannya 10 jam, lebih di belakang, itu masih 1 April, jam 17.24 saat maghrib. Ketebalan hilalnya pada saat itu 0,3%, ketinggiannya, maaf ini ketinggiannya 6,2 derajat, sehingga syah menurut kriteria Imkan Ayat Mabim di Brazil itu tanggal 2 April 2022 masuk 1 Ramadan. Nah, ini keanehan pertama. Di sana di Natal cuma 0,3%, di kita 0,5%, lebih besar. Kita haram bagi orang Jakarta untuk masuk 1 Ramadan pada 2 April menurut kriteria Mabim itu, karena ya tadi maghribnya cuman ketinggiannya cuma 2 derajat, 2,7 derajat. Kalau di Brazil wajib masuk 2 April 2022 masuk 1 Ramadan. Nah, ini keanehan pertama. Kemudian hilal itu semakin membesar sampai ke pukul paginya. Oh, bagaimana kondisi hilal itu? Ini saya tunjukkan. Kondisi hilal di Brazil ya, di Brazil. Karena ini yang ini kan hilalnya di sini. Artinya dia sedang descending. Mataharinya di bawahnya kan, berarti descending. Ini di Brazil. Ini data dari stellariumnya ya. Altitude-nya adalah 6 derajat 10 menit 0,7 detik. 10,07 menit ya. Oke. Kemudian ini yang iluminasinya, penyinarannya. Jadi ketebalan hilalnya 0,3%. Persis seperti apa yang tadi saya berikan di sini kan. 6,2 derajat. Jadi ini datanya. Ini data stellariumnya lah untuk menguatkan gitu. Dari mana saya memperoleh angka itu? Dari sini. Nah, kemudian sedangkan di saat yang sama di Jakarta, ini lihat pukul 3.24 ini ketebalan hilalnya adalah 0,5%. Lebih tebal kan? Kemudian ketinggiannya memang minus 46 derajat. Jadi itu ada datanya dari stellarium ya. Nah, kemudian pada pagi harinya pukul 10.30 matahari ada di sini. Hilalnya semakin tebal, tapi dia kelihatan karena ini siang hari ya. Ini siang hari. Ya, kalau gelap malamnya kan di sini. Ketinggiannya adalah 54 derajat, 54,8 derajat ini ketinggiannya. Ketebalannya sudah 1%. Tapi ini belum boleh juga oleh Kemenang dianggap hilal. Karena apa? Karena tidak kelihatan siang hari. Nah, sementara itu di San Francisco pada saat ini karena 15 jam perbedaannya 15 jam di belakang, masih 1 April pukul 19.30 pas maghrib. Pas maghrib itu ketebalan hilalnya 0,7%, sedangkan ketinggiannya 7,8 derajat. Jadi bagi Muslim di San Francisco dan Amerika wajib masuk 2 April masuk 1 Ramadan 2 April 2022. Sedangkan di Indonesia masih nggak boleh juga. Meskipun 1 derajat ini almost 50% ini. Larger than this. Karena kalau ditambah 50% itu kan 10,5%. Ini 1,5%. Ini 1%. Jadi almost 50% larger than this dan ya, hilal. Tapi ini haram, tetap haram bagi. Bagaimana dalil
bukti stellariumnya ini lihat. Ini adalah di San Francisco, lihat ini yang tersinari adalah di bawah ya karena dia descending ya, mataharinya sudah di bawah. Ini ketebalannya 0,7%, ketinggian hilalnya 7 derajat 42 menit, 48,5 detik ya. Jadi sedangkan yang di saat yang sama di Indonesia kan pukul 10.30 pagi. Nah, ini lihat hilalnya di sini, ketebalannya 1%, ketinggian hilalnya 54 derajat 46 menit. Kalau ini masih ascending karena mataharinya masih di atas, karena dia masih terus naik ke atas begitu di meridian passing ya, kulminasi dia turun, baru kemudian mataharinya di bawahnya kan. Jadi ini masih ascending ini karena ini pagi. Jadi itu buktinya bahwa yang tadi dengan yang di San Francisco dan nah, kemudian jadi apa itu? Maaf, saya kembalikan lagi. Jadi di Indonesia tetap masuk satu Ramadannya 3 April karena tidak terpenuhinya. Nah, saya menyediakan animasi-animasi. Ada Crescent Image Rendering. Ini silakan dicoba. Yang ini akan saya anukan. Yang plot 3D rendering sebetulnya bisa juga, cuman karena filenya terlalu besar, jadi saya tidak akan demokan di sini. Saya akan demokan dari file yang saya miliki saja. Ini ya, misalnya Crescent 3D rendering. Ini increment-nya sekarang 5 menit ya. Jadi setiap 5 menit sejak pukul 7.21 sampai 17.58 saya buatkan animasinya. Jadi ada 130-an data. Nah, ini maaf saya anukan lagi. Jadi ini yang ini di bawah ini gelap artinya ya. Sedangkan ini hilal ini. Hilal ini sudah di sini sampai ke sini kan. Jadi artinya sudah inilah hilal. Pada pukul sejak 7.21 sampai dengan 17.58 pada 2 April itu, setiap 5 menit ada datanya di sini. Jadi kalau kita klik di sini, setiap 5 menit. Ini hilalnya lihat ya, itulah hilal. Itulah hilal. Ya. Jadi kemudian pada sampai dia tadi kan hilalnya itu kan sampai dengan 17.58 pada 2 April itu. Pada 17.58 hilal itu matahari tenggelam, ketebalan hilalnya sudah 1,4%, ketinggiannya 11,6 derajat. Nah, kata Mabim sini, Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura ini. Nah, ini baru hilal ini. Kalau yang tadi selama ini bukan hilal, berarti jebrol dari langit kan? Jadi nggak mungkin sekali. Itu udah sangat nalar akademisnya di mana seperti itu. Nah, kemudian kesimpulannya, akibat penerapan yang keliru, hilal harus dapat diru'yah saat maghrib. Di wilayah lokal, ya, kalender umat Islam jadi kacau balau. Akibatnya, umat Islam di ASEAN akan beribadah sekitar 12 jam lebih lambat daripada saudara mereka di benua Amerika dan Eropa. Ini hanya berlaku persis selama bulan Ramadan. Itulah bukti anomali akibat kesalahan cara pandang para menteri-menteri agama Mabim ini, yang mungkin sudah dibantu oleh puluhan para pakar sebetulnya. Seharusnya umat Islam di dunia segera mengadopsi kriteria kalender Islam global pemersatu dan mengawali Ramadan pada 2 April 2022. Kriteria emban robat lokal seperti Mabim ini adalah scientific blunder dan harus dikoreksi. Itu mengakhiri saya, cuma akan saya tunjukkan juga satu animasi yang mungkin bermanfaat ini. Jadi ini bisa di zoom, ada sedikit di zoom kalau mau seperti ini.
atau di apa, ya, Zoom ini, atau sampai di sini kelihatan ini. Nah, Anda bisa klik satu persatu. Ini ada apa itu? Ada 131, maaf, maaf. Nah, ada 131, ini 131, 12 dari 131. Jadi Anda bisa klik gitu, ada 131 image intinya, karena setiap 5 menit saya buatkan. Yang kedua, tiga, terus. Nah, inilah lihat, kelihatan hilalnya berputar seperti itu. Maaf, ini memang filenya agak besar sekali, sampai 500 megaan. Jadi ada kemungkinan juga Anda akan gagal download ini karena sangat besar. Demikianlah presentasi kami, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan ini akan ditonton oleh para pakar, para yang akan melakukan sidang isbat pada 1 April malam yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.